Selamat malam dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bertelut di bawah kaki Tuhan pada malam ini, menyerahkan segenap hidup kita, keluarga kita, pelayanan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kita merasa tidak mampu berbuat sesuatu tanpa Tuhan. Kita nyanyi nomor 4, nyanyian tambahan, besar anugerah, besar anugerah. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Puji Tuhan. Semua karena besar anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan sudah menolong kita semuanya. Puji Tuhan. 311 doa. Di dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu, kedamaian dalam hidupku. Doa tenteramkan jiwaku, doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa tenteramkan jiwaku, doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Ayat 2. Bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku, padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidup. Doa membuka mata, doa membuka mata, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus
Yesus aku berdoa. Doa, tentramkan jiwaku. Doa, tentramkan jiwaku. Doa, teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku sekali lagi doa, membuka mataku. Doa, kita mengangkat tangan, membuka mataku. Doa, terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Haleluya. Pujian yang terakhir, bagaikan bejana siap dibentuk. 299 ya. Ya, ku mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Kita bangkit berdiri bersama. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan Tur, kita angkat tangan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Haleluya. Kami menyadari sehebat apapun kami, apalagi yang tidak hebat, kami hanya tanah liat belaka Tuhan, yang tidak layak apa-apa, tidak mampu apa-apa. Tapi kami banyak kelemahan, kekurangan. Tapi kami tidak mau tinggal dalam kelemahan, kekurangan kami. Itu sebabnya kami bertelut di bawah kakimu. Mohon jamahan tanganmu untuk membentuk kami, memang tanah liat yang tak berharga ini, menjadi bejana yang berkenan kepadamu, yang dipakai Tuhan sampai pada kesempurnaan. Itu sebabnya nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Kami semua dimanapun berada, urapi semua Tuhan di sini. Jalan Suprapto 2 BC Medan, Linggarjati 7 Medan, juga di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin, sampai mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan sampai di hadirat-Mu. Kami merasa jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi yang membentuk kami menjadi bejana yang berkenan, bahkan menjadi sempurna seperti Tuhan. Berikan roh penyembahan, kelembutan hati kepada kami. Oh, memang tubuh capek, tapi biarlah Roh Kudus menolong kami.
firman-Mu menolong kami. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita belajar pelajaran Lempinel. Ya, semoga semakin banyak belajar pelajaran Lempinel, nanti semakin banyak yang masuk Lempinel. Ya, untuk dipakai jadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita belajar tulah. Ada 10 tulah yang menimpa Mesir, ya. Sementara bangsa Israel di tanah Goshen betul-betul dalam keadaan aman, tentram, terjamin. Itulah Goshen itu adalah penggembalaan. Akan terjadi perbedaan nanti. Sistem penggembalaan dengan tidak tergembala, ya. Yang tidak tergembala akan menghadapi tulah. Memang hebat, Mesir hebat. Kaya, pandai, apalagi Firaun. Hebat, tapi kalau tidak tergembala, kena tulah sampai kematian anak sulung. Sebaliknya Israel, budak, kecil, lemah, tak bisa apa-apa. Tapi kalau ada di Goshen dalam penggembalaan, semua dijamin oleh Tuhan. Amin, semua dijamin. Itu akan ada perbedaan. Makanya bersaksi. Tentang penggembalaan, bersaksi kepada keluarga, kepada siapa, anak, mantu, cucu, bersaksi harus tergembala, jangan tidak tergembala, ya. Tuhan tolong kita semuanya. Tulah yang ketiga namanya nyamuk, ya. Tulah ketiga itulah nyamuk atau kutu atau tuma, sama nyamuk. Keluaran 8 ayat 16 sampai 19, Keluaran 8 16 sampai 19. Tulah ketiga, nyamuk kutumah, nyamuk tumah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah pada Harun, ulurkanlah tongkatmu, pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang, sehingga segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Bayangkan debu tanah jadi nyamuk semua. Para ahli itu pun membuat yang demikian dengan ilmu mantra untuk mengadakan nyamuk. Tapi mereka tidak dapat. Kalau tongkat jadi ular masih dapat. Sekalipun dimakan oleh tongkat Harun. Tapi masih dapat. Tapi kalau nyamuk berusaha tidak bisa lagi. Tidak bisa. Demikian nyamuk itu hinggap pada manusia dan binatang. Maka berkatalah para ahli itu pada Firaun, menyerah. Ini tangan Tuhan, Pak Firaun, ini tangan Tuhan. Tapi hati Firaun berkeras dan dia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ini tulah ketiga. Ya, jadi nyamuk itu keluar dari debu tanah. Nah, kita ingat binatang buas yang di darat. Nah, kalau katak itu keluar dari air. Tulah kedua itu katak, keluar dari air itu antikris, keluar dari laut. Nah, ini keluar dari debu tanah, ini nabi palsu, binatang buas. Jadi nyamuk keluar dari debu tanah itu sama dengan binatang buas di darat. Itulah nabi palsu. Wahyu 13 ayat 11 sampai 14. Wahyu 13 11 sampai 14. Dan aku melihat seekor binatang buas itu lain keluar dari dalam bumi, ini darat, dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga, loh jelas, tampil hati-hati ya, seperti anak domba, tapi kalau bicara naga, loh ini sudah palsu itu, ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan depan matanya, ia menyebabkan seluruh bumi, seluruh penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda yang dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya
di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Ya, jadi penampilannya seperti anak domba tapi bicaranya seperti naga. Nah, itu pura-pura itu, menyamar, pura-pura mengelabui. Nah, itu saja menyamar, pura-pura mengelabui sehingga banyak yang terkecoh. Banyak yang terkecoh hari-hari terakhir. Saja banyak yang terkecoh. Nah, supaya tidak terkecoh gimana? Lihat buahnya dulu. Matius 7, 15, 16. Lihat buahnya. Nah, saja waspada terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sungguhnya adalah serigala yang buas. Nah, ini menyamar, mengelabui, pura-pura baik, pura-pura ini, pura-pura itu. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dari buahnya. Lihat buahnya. Ya, mau palsu atau tidak, lihat buahnya. Lihat hidupnya, benar enggak itu. Lihat nikahnya, benar enggak itu. Lihat keuangannya, benar enggak itu. Nah, sampai lihat ajarannya, buah-buahnya dilihat. Nah, kalau sudah enggak benar ya jangan dibela tuh. Jangan yang benar dikorbankan, kena nabi palsu itu namanya. Jangan. Ya, jangan dibodohi kita. Lihat buahnya. Benar enggak orang ini? Nah, ini suatu. Semoga kita bisa mengerti, ya. Jadi jangan sembarang. Ya, seringkali kita terlalu sekali. Nah, ini Musa, Harun dibanding dengan Korah yang memberontak. Wah, ya dilihat sajalah buah-buahnya itu. Ya, semoga kita bisa mengerti, ya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, sungguh-sungguh ya. Kemudian, tugas nabi palsu yang pertama mengeluarkan perkataan sia-sia. Tugas nabi palsu itu yang pertama mengeluarkan perkataan sia-sia. Hati-hati, ini termasuk nabi palsu. Ya, perkataan sia-sia, dusta, ya, termasuk kutukan, mengutuk, ya, memfitnah, menghujat, gosip, rasan-rasan. Itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, itu gosip, rasan-rasan. Nah, itu juga yang tidak baik, ya, itu termasuk mengutuk, memfitnah, menghujat. Nah, itu, ya. Salah satu contoh di 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 6, 13. 2 Samuel 16, 5, 6, 13. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk, dikutuk Raja Daud. Nah, karena dia keluar dari kerajaan, ya, keluar dari kerajaan itu dalam, ya, Raja Daud menyingkir dia, ya. Raja Daud ini keluar dari kerajaan, ya. Waktu itu, wah, Simei senang, hancur dia sudah. Nah, dikutuk terus sama Simei, ya. Ini gara-gara Absalom. Jadi Daud menyingkir, ya. Nah, itu Daud, nah, begitu. Kalau anak jahat, anaknya menyingkir. Artinya tidak mau kita ikut kompromi, ikut mendukung. Siapa saja, bukan cuma anak. Siapa saja. Jangan mau. Kalau anak berbuat dosa, nah, jangan mau kita mendukung dan wah, hancur kita. Menyingkir, kelihatan hancur menyingkir. Kelihatannya, ya itu kan keluar dari kerajaan, kalah dia kan. Nah, itu, kalah dia itu. Kalau ada yang tidak benar, menyingkir kita. Itu seperti Yesus menghadapi ahli Taurat, menyingkir dia. Nah itu, ya. Wah, dikutuk, nah, digosipkan, wah ya apa? Wah, itu dia begini, begitu. Nah, itu. Daud dan semua pengawal pegawai Raja Daud dilempari dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan kiri kanannya. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dia sambil mengutuk, melempar dengan batu menimbulkan debu. Nah, itu tadi, debu jadi nyamuk, kutukan. Tidak usah ngelawan.
Kalau dikutuk, digosipkan. Kalau melawan salah berarti. Oh salah dia. Kalau ada orang bilang kau gini, oh dia gini. Oh apa? Oh salah dia itu. Salah berarti. Ada kesalahan. Kalau diam benar dia, enggak usah takut. Bener, diam aja ya. Kan dikatai lewat Facebook, lewat apa, sudah diam aja. Diam aja. Nah, itu sikap yang benar, menyingkir. Menyingkir, tidak kompromi, tidak ikut yang salah, tapi tidak melawan kalau digosip. Dan itu tindakan menyingkir. Salah satu bentuk menyingkir ya doa ini, penyembahan sekarang. Nah, jadi kalau kita menghadapi sesuatu, ya ayo kita berdoa aja. Saya tidak bisa Tuhan, Engkau yang tahu. Kalau aku salah tunjukkan, kalau aku benar tunjukkan, Kau yang tahu Tuhan. Engkau yang tahu, berdoa saja, menyembah saja. Nanti akan Tuhan tunjukkan. Itu semua. Simei ini nanti mati dia. Tapi Daud memberi ampun loh sama Simei. Ya, jangan dibunuh dia, jangan, biar aja. Nah, nanti zaman Salomo dia bikin kesalahan, mati dia. Sudah diberitahu Salomo, jangan keluar dari Yerusalem ya, kau tidak dibunuh sudah. Tapi jangan keluar dari karena dia melanggar, dia sendiri bunuh diri sendiri. Dia melanggar, akhirnya dia dibunuh. Nah, begitu menghadapi nabi palsu dan lain, sudah diam, menyingkir. Jangan ikut kompromi, tapi jangan melawan, menyingkir. Memang dikatakan tidak bisa kerjasama, tidak bisa, terserah. Kalau tidak bisa kerjasama yang salah itu bagus itu, ngerti ya? Nah, kalau tidak bisa kerjasama yang benar, itu sombong, itu iri, itu benci, itu namanya. So itu, kalau yang bagus ya jangan, ikuti yang bagus, yang baik, yang benar, ikuti kerjasama. Kalau tidak benar jangan kompromi, biar dikatakan tidak bisa kerjasama, biar aja. Diam saja, doa saja, tunjukkan Tuhan, doa saja. Ya, nah ini rasan-rasan ini banyak sekali di akhir zaman ini. Ya. Kemudian pekerjaan yang kedua yaitu mengajarkan ajaran palsu. Mengajarkan ajaran palsu yang menimbulkan penyembahan palsu, penyembahan pada antikris dan persundalan. Hati-hati. Ajaran palsu itu membawa kita pada penyembahan berhala, penyembahan antikris dan persundalan. Kenajisan, persundalan di dalamnya. Ya. Kita harus hati-hati. Semoga kita mengerti. Arah atau sasaran nyamuk. Siapa sasaran nabi palsu? Sasaran gosip itu. Rasan-rasan. Sasaran dari ajaran palsu. Siapa itu? Arah sasaran nyamuk. Keluaran 8 ayat 18 tadi. Ayat yang ke-8. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk. Tetapi mereka tidak. Demikianlah nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Arah sasaran nyamuk. 1 manusia, 2 binatang, kurung kurawal, daging. Kesamaan manusia dan binatang itu daging. Punya daging. Itu daging. Ya. Manusia darah daging. Itu. Ya. Jadi manusia sama dengan binatang itu 1 Korintus 15:50 manusia darah daging. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan padamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dari apa yang tidak binasa. Ini yang dimaksud manusia dan binatang jadi satu, itulah manusia darah daging. Manusia alamiah, manusia darah daging, yaitu manusia yang tidak bertobat. Nah, ini yang suka bekerja sama dengan nabi palsu, itu orang yang tidak bertobat. Suka dusta, ini orang yang tidak bertobat, suka gosip, orang yang tidak bertobat. Kedua, manusia yang hanya hidup menuruti keinginan daging, hawa nafsu daging seperti binatang. Mau kawin ya kawin dengan siapa, binatang terserah. Kalau dinasihati ngamuk. Nah, itu. Loh, salah ini, enggak benar, ngamuk. Mau kawin dengan siapa terserah. Enggak peduli. Nah, ini manusia darah daging. Manusia mau kerja apa, enggak tahu kerja apa.
mencuri, ini ndak peduli, yang penting dapat duit. Hanya ikuti keinginan daging, hawa nafsu daging. Maaf, kalau binatang tuh naluri, ndak punya akal budi. Kalau akal budi menimbang, ini ndak benar, masa kerja mencuri, ya janganlah. Nah, tapi kalau naluri, yang penting duit, yang penting kawin, yang penting makan, ndak peduli apa, ndak peduli. Nah ini sasaran nabi palsu. Ya, manusia darah daging. Nah, semoga kita mengerti. Mohon maaf tadi 1 Korintus 15:50 manusia semacam ini tidak bisa masuk surga. Percayalah, manusia tidak bertobat, mempertahankan dosa, malah nyalakan orang, ditegur dosa, ngamuk, nyalakan orang, nyalakan Tuhan. Nah itu manusia tak bertobat. Dan manusia naluri daging. Mau kawin ya kawin dengan siapa enggak peduli. Mau ini ya ini, mau ini terserah aku. Nah, itu saja. Kalau ditegur ngamuk. Nah, itu tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Nah, yakinkan itu malam ini. Ya, jangan sampai begitu. Enggak bertobat, mempertahankan dosa, salahkan orang. Salahkan Tuhan, gosipkan orang. Nah, ini jangan. Saja jangan. Naluri ikuti naluri, mau gini ya gini, mau melayani gini ya gini, seenak perutnya tadi itu sama. Dalam pelayanan juga mau gini mau apa, enggak pecat, enggak mau. Nah, ini manusia darah daging, hanya ikuti naluri daging. Mau kawin ikuti naluri daging, mau makan ikuti naluri sampai makan minum. Ya, mau kerja ikuti naluri, mau ibadah pelayan ikuti naluri. Aku maunya gini, mau apa? Nah, ini manusia yang tidak bisa masuk kerajaan surga. Tidak mau ikuti aturan firman, gak mau. Mau kawin gak ikuti firman, mau kerja gak ikuti firman, mau ibadah pelayan gak ikuti firman. Gak mau, ikuti aku. Aku mau gini, mau apa? Ngerti ya, kaum muda hati-hati ya. Banyak soal jodoh kaum muda ini ya. Apalagi orang tuanya serahkan gembala, wah berhadapan dengan gembala. Wah ngamuk dia, itu saja. Nah, jangan, kita hanya orang tua dan gembala itu hanya arahkan sesuai firman. Itu tidak sesuai jangan, ya Tuhan tolong kita semua. Ya baik, sekali lagi ya, jangan salah paham. Kalau ada orang menikah dengan baik, saya paling senang. Hamba Tuhan saya paling senang. Biar capek-capek saya mau melayani. Nah, tapi kalau tidak benar saya nomor 1 yang menolak. Jangan, ya Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita ya, oke. Nah, sebab kalau saya ikuti, berarti saya yang saya mendorong saudara masuk neraka, bersama saya ikut juga, bodoh amat. Kan mendorong ikut juga, saudara pegangi saya, nah, ikut juga, bodoh amat. Itu saja, jangan ya, Tuhan tolong. Baik, itu arah, akibat sekarang, akibat tulah. Keluaran 8:19, Keluaran 8:19. Akibat tulah. Keluaran 8:19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, ini tangan Tuhan, Pak. Tapi hati Firaun berkeras. Sehingga dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, tidak mau. Seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Akibat tulah hati keras. Hati Firaun semakin keras. Hati keras semakin keras. Nah, nanti seperti setan sudah. Seperti Firaun. Hati keras semakin keras nanti seperti setan. Seperti setan. Makanya kalau masih bisa dinasehati, ayo terima nasihat. Orang tua masih bisa menasehati, ayo nasihati. Jangan dibiar-biar, nasihati. Nasihati betul. Tentang apa saja nasihati yang baik semua ya. Supaya tidak terlambat. Kalau hati sudah keras, tambah keras seperti setan, wah sudah susah. Sudah susah kalau begitu. Mau diapakan lagi? Sudah susah. Nah, apa artinya itu? Hati Firaun keras. Tidak mau mengakui pekerjaan tangan Tuhan. Nah, tidak mau mengakui pekerjaan tangan Tuhan. Sudah lihat buah-buah, dia tidak mau. Ya tetap bela yang salah, tetap. Tetap coba Tuhan Yesus dibanding Yesus Kristus dibanding Yesus Barabas. Loh coba tuh. Bahasa Jawa, maaf yang di Medan. Kan kebangetan.
Lah terlalu sudah. Tapi enggak bisa kalau hati keras, jangan bilang, loh kok bisa ya Om? Loh, kalau hati sudah keras seperti setan, enggak peduli pekerjaan Tuhan, enggak peduli pekerjaan tangan Tuhan. Enggak peduli. Nah, coba bandingkan. Saudara, antara Yesus Kristus dengan Yesus Barabas. Yesus dengan ahli Taurat. Ya, kok pilih ahli Taurat itu loh? Terlalu. Dengan penjahat, pilih penjahat. Oh, bagaimana itu? Ya, sungguh-sungguh ini. Ya, satu waktu hamba Tuhan dibandingkan seorang anak muda yang dia cerita hidupnya rusak itu. Loh, pilih anak muda daripada hamba Tuhan. Lebih percaya anak muda. Bagaimana itu? Saya sampai bingung. Bagaimana maunya ini? Itu yang terjadi kalau hati keras. Itu yang terjadi kalau hati keras. Nggak bisa, kita cuma bingung. Loh kok bisa Om? Loh bisa karena hatinya sudah sekeras hati Firaun. Nggak mau dia. Nggak peduli. Sesama hamba Tuhan nggak peduli. Yang satu hancur-hancuran nggak peduli. Pilih tetap. Nggak peduli. Karena hatinya sudah keras. Nah, itu orang tua yang benar dengan orang lain. Orang lain bilang gini-gini. Orang tua lebih percaya orang lain. Loh itu hati keras bukan apa. Hati keras. Ya, hati-hati. Sudah tidak mau mengakui pekerjaan tangan Tuhan. Sehingga tidak bisa bertobat sudah. Tidak bisa bertobat orang semacam itu. Tidak bisa bertobat seperti setan. Dan tidak bisa mengalami, tidak bisa bertobat seperti setan. Tidak bisa mengalami uluran tangan Tuhan untuk menolong, sudah tertutup. Yang bisa adalah mengalami tangan Tuhan teracung, hukuman harus datang. Makanya sebelum terlambat saling menasihati. Jangan ikuti. Ya, nanti Lempinel, ini pelajaran hamba Tuhan. Kalau jemaat salah jangan ikuti. Yang penting senang dia, yang penting perpuluhan. Jangan. Nanti dua-dua kena tangan teracung. Bukan tangan diulurkan. Seluruh jemaat kena tangan teracung. Gara-gara satu orang. Jangan. Tapi sebaliknya kalau dia benar, jangan coba-coba juga hamba Tuhan. Jangan sama gitu. Jangan coba-coba. Hamba Tuhan akan menghadapi tangan teracung kalau jemaat itu benar. Kita hakimi kita ini akan menghadapi tangan teracung. Lempinel perhatikan. Perhatikan, saya perhatikan. Tidak bisa main-main. Ini persoalan hati. Tapi kalau hati keras, sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa bertobat, ya tidak bisa menerima uluran. Sudah tidak bisa. Kalau tidak mau masih bisa mau. Kalau sudah tidak bisa bertobat seperti setan, sampai hari ini pun tidak bisa. Ya tinggal tunggu tangan Tuhan teracung. Nah kalau ulur, tangan Tuhan ulur, angkat kita. Tapi kalau teracung menghukum kita. Sudah tidak bisa lagi. Sekali lagi, mari saling menasihati, saling mengingatkan. Sebelum kena tangan teracung. Suami istri, anak orang tua, kakak adik, gembala, jemaat, ayo. Kita gunakan waktu-waktu, jangan sampai keras seperti hati Firaun. Ya, Tuhan tolong semuanya. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Jadi kalau kaum muda dinasihati ini, ya yang tinggal di pastori juga, saya bilang kalau aku sampai marah rugi 100 kali aku. Ya, rugi. Satu bisa darah tinggi saya ini. Kedua urapan berkurang, rugi. Nah, tapi kalau tidak dimarahi gimana? Saya harus tanggung jawab. Ya nurutlah yang baiklah. Itu saja, Tuhan tolong semua. Nah, ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh semuanya. Nah ini, saudara, baik. Nah, ini akibat tulah. Saudara, akibat tulah. Kemudian sikap menghadapi nyamuk. Nah, terakhir, sikap menghadapi nyamuk. Begitu, saudara. Ayo menghadapi nabi palsu kita memang. Kata itu antikris, nanti lalat. Lalat di udara, setan. Ya ini yang kita hadapi, setan Tritunggal. Dulu sudah pernah dalam bentuk kata,
dalam bentuk nyamuk, dalam bentuk lalat pikat. Nah, nanti setan Tritunggal, 3 suku setan Tritunggal, kekuatan setan. Ini yang kita hadapi. Ayo caranya gimana? Sikap menghadapi nyamuk 1 Timotius 4, 1-2. 1 Timotius 4, 1-2. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh dengan tegas oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Di waktu kemudian, ayat 1, akhir zaman. Di waktu kemudian akhir zaman. Banyak pengajaran palsu yang bermunculan bagaikan nyamuk yang keluar dari debu. Bisa ngitung nyamuk. Nah itulah ajaran palsu. Termasuk gosip-gosip. Kalau mau tahu berapa banyak gosip ajaran palsu, hitung nyamuk. Hitung nyamuk. Itu banyaknya. Begitu kita hadapi. Dan semakin gosipnya itu semakin dusta. Saya ketawa tadi. Kalau saya digosipkan di kuburan juga. Tapi melayani orang di kubur pakai laptop katanya. Jadi saya di Malang, orangnya dikubur di mana, saudara-saudara, begitu. Jadi ada orang yang datang pada saya. Saya senang ajaran di sini, tapi saya ragu tergembala. Kenapa? Kalau mati, kenapa kalau mati? Katanya kalau orang mati di kuburan pakai laptop, enggak datang di kuburan. Coba, terjadi itu. Hamba Tuhan khotbah itu. Bayangkan, bagaimana sekarang ini, siapa yang mau dipercaya? Kalau enggak gembala. Kalau enggak gembala, hamba Tuhan mana mau dipercaya? Ayo, tunjukkan. Keuangan bagaimana? Itu bagaimana? Nah, tadi seorang ibu WA ke saya, Pak, heboh di kampung saya, di daerah lain. Loh kenapa? Orang datang ke rumah keluarga. Ibu itu sudah mati di Malang. Jam berapa mati? Meninggal dunia. Bayangkan. Coba itu. Padahal sehat walafiat. Gosip itu kalau, sekarang ini seperti nyamuk. Saya cuma ketawa geli. Bagaimana kebutuhan ini? Bagaimana ini? Sekarang ini. Gosipnya kok terlalu sekali. Ya memang itu harus kita, makanya menyingkir. Nggak usah ngamuk. Kalau ngamuk nanti muncul nyamuknya tambah gede lagi. Nggak usah, diem aja. Biar aja nanti Tuhan yang bela ya. Nah, saya bilang ibu itu sudah, ya untung saya dengar firman nggak marah. Bagus sudah. Dasar kuat, nanti yang sana berkatnya pindah ke sini. Kuasanya pindah ke sini. Jemaatnya pindah ke sini. Gitu aja saya bilang. Itu hiburan saya. Nanti pindah semua itu. Ya, semoga kita mengerti. Ya ayo. Dulu ada pengerja ya, dia ganti mobilnya ganti. Dia hina sudah. Ayo hina terus hina. Nanti dapat mobil baru, betul dapat. Rumahnya kok begini. Nah ayo hina nanti dapat rumah, dapat sungguh. Ya. Nah, sekarang saya tantang kalau tapi sudah diutus. Ayo hina lagi Nggak apa-apa saya bilang, Tuhan yang bela. Sudah diam saja. Sudah ya, Tuhan tolong kita semua. Sementara memang seperti Daud. Itu mungkin, lihat tuh, keluar dari itu ya, lihat, kalah dia. Tapi satu waktu nanti luar biasa, amin, luar biasa. Tenang saja, ya. Ini sikap menghadapinya. Banyak, ya. Jadi seperti nyamuk bermunculan dari debu dan mengombang-ambing. Kenapa gitu? Kok bisa ngombang-ambing, Om? Ya karena yang benar sedikit. Sudah tidak lazim. Ngerti ya? Sudah tidak lazim. Yang benar itu sudah dianggap, tidak lazim lagi. Yang cocok begitu, padahal tidak benar. Tapi orang bodoh aja yang diombang-ambing, yang keras hati. Dan mengombang-ambingkan. Gereja Tuhan termasuk orang yang sudah berada dalam pengajaran yang benar. Sudah menikmati selama ini. Seperti Hawa itu. Sudah menikmati Firdaus dengan pengajaran benar. Cuma sederhana kok. Semua buah pohon boleh dimakan, kecuali satu enggak boleh. Sudah, hidupnya berlimpah. Ya, kayak di hotel terus. Mau makan, mau ini, ada. Nah, tapi kena juga. Sama.
Orang yang tadi karena pengajaran, karena dapat gereja, dapat ini, akhirnya kena juga. Kena juga. Nah, hati-hati ya, sampai orang yang berada dalam pengajaran. Sikap kita, ya, sikap kita harus selalu berada dalam urapan roh tegas. Harus selalu berada dalam urapan Roh Kudus, sehingga kita tegas untuk berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, yang sudah menjadi pengalaman hidup. Sudah, bukan sombong loh kalau tegas. Tegas menolak yang lain, tidak mau dengar satu kali pun tidak mau. Bukan sombong. Kalau sombong itu kalau tahu salah kita mendengar. Itu sombong seperti Hawa. Sudah tahu suara ular dibalik-balik. Yang Tuhan bilang boleh, dia bilang tidak boleh. Sombong, tidak apa-apa, aku kuat, ada filter. Akhirnya habis. Kalau tegas itu merasa tidak mampu. Tidak, aku takut, tidak mau aku dengar. Itu merasa tidak mampu. Itu rendah hati. Tegas. Pegang teguh pengajaran benar. Yang sudah menjadi pengalaman hidup kita. Ya, itu saja. Dan tegas untuk menolak. Tidak mau. Tidak mau. Untuk itu pertama kita hidup dalam urapan Roh Kudus sehingga tegas satu. Tegas untuk pegang teguh pengajaran benar, dan tegas menolak yang tidak benar. Itu tidak sama dengan sombong. Tegas tidak sama dengan keras, tidak sama dengan sombong. Kalau menganggap sama saja dan lain-lain, itu sombong. Aku kuat, sombong. Semoga kita tidak ada urapan kalau sombong. B, bukan cuma berpegang teguh, praktek firman. Apapun resikonya. Praktek firman pengajaran benar sampai daging tak bersuara. Apapun resiko yang kita hadapi. Sampai daging tak bersuara lagi. Apapun resiko yang kita hadapi. Ya, itu praktek firman Allah. Praktek firman Allah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga kita bisa, itu praktek mengulurkan tangan kepada Tuhan. Praktek, ya, malam ini mari sampai bisa praktek. Ya, kalau kita praktek, ya, maka kita seperti debu di dalam tangan Tuhan. Bukan debu yang dihamburkan. Kalau tidak taat, kalau goyah, bimbang oleh ajaran palsu, mulai melawan Tuhan seperti Hawa, seperti debu dihamburkan. Itu kena tulah dia bersama nabi palsu itu, dibimbangkan. Tapi kalau kita pegang teguh, taat, bagaikan debu tanah liat ada di dalam tangan Tuhan Sang Pencipta. Amin. Itu taat. Kita ulurkan tangan, maka Tuhan ulurkan tangan memegang debu tanah liat berada di dalam tangan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Tangan Tuhan sebagai Pencipta. Yesaya 64 ayat 8. Yesaya 64 ayat 8. Mari cepat. Tapi sekarang yang Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, Engkaulah yang membentuk kami. Kami sekalian buatan tangan. Kita mengalami kuasa penciptaan, ingat kejadian. Dari debu tanah liat dipegang Tuhan, tangan Sang Pencipta dibentuk, diciptakan oleh Tuhan. Loh begitu. Kalau kita melawan ajaran yang benar, gosip-gosip, seperti debu dihamburkan, ikut nyamuk, ikut nabi palsu untuk mendapat tulah kebinasaan. Keras hati, tidak mau bertobat, yang benar dia salahkan, yang salah dia benarkan, sampai binasa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam urapan, tegas, pegang teguh pengajaran benar, taat dengar-dengar, hanya ulurkan tangan. Maka Tuhan ulurkan tangan. Pegang debu tanah liat di dalam tangan Sang Pencipta. Hasilnya, terakhir yuk kita menyembah dia. Ayo serahkan debu tanah liat ini ke dalam tangan Tuhan. Jangan dihamburkan. Hidup ini jangan dihamburkan oleh cuma gosip-gosip. Oh, rugi sekali itu. Terlalu sombong kita itu kalau dihamburkan gosip itu. Terlalu sombong. Terlalu sombong. Terlalu sombong. Apalagi bandingkan Yesus Barabas dengan Yesus Kristus. Wah, terlalu keras. Seperti setan. Terlalu keras. Janganlah, saudara ya. Jangan. Tuhan tolong. Tuhan tolong kita semua. Saudara, Tuhan tolong. Ayo, biarlah kita melembut malam ini.
Pegang pengajaran benar sudah menjadi taati, ulurkan tangan. Tuhan pegang kita, debu tanah, lihat tangan Sang Pencipta. Hasilnya pertama, kita mengalami kuasa penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Dulu tidak ada apa-apa ini, bumi tidak ada semua, tidak ada. Manusia tidak ada. Setelah tanah liat di tangan Tuhan, ada, tidak ada menjadi ada semua. Amin. Nah, semua bumi sudah ada, semua ada. Tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara kehidupan kita. Secara jasmani membahagiakan kita semua. Membahagiakan kita semua. Nah itu. Memelihara hidup kita secara jasmani di tengah kesulitan, kemustahilan. Tidak ada jadi ada. Sampai membahagiakan kehidupan kita juga. Nah, sudah, itu yang saya sekarang lagi ditekan oleh Tuhan itu di hati. Saya senang menghadapi aku tidak bisa mikir. Saya diingatkan dulu, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak punya duit, tidak ada telepon mau minta siapa, tidak ada, saya sendirian. Cara Tuhan bekerja. Saya maksa Tuhan, Tuhan datangkan kucing, bawa ikan, bawa makanan. Dulu kan Nabi Elia bisa burung gagak. Nah, sekarang saya kucing, banyak kucing tetangga. Siapa tahu bawa ikan, bawa nasi. Tapi Tuhan tidak izinkan. Murid saya yang tidak bayar les, tidak pernah. Dulu les tidak bayar-bayar, datang. Bisa, tidak bisa, saya tidak mikir. Nah itu, pegang hari ini. Yang sulit ekonomi dan pegang. Caramu Tuhan. Jangan paksa Tuhan ya. Caramu Tuhan. Sudah terserah. Aku yang penting pegang pengajaran, taat. Tidak mau ngomong-ngomong yang sembarang. Sudah. Diem aja. Menyingkir, banyak menyembah aja. Sudah, itu aja. Serahkan Tuhan. Kemudian kuasa penciptaan. Untuk menyelesaikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Menyelesaikan masalah yang mustahil. Memberi jalan keluar selalu. Memberi jalan keluar dari masalah yang mustahil. Memberi jalan keluar dari jalan buntu. Masalah yang mustahil. Bagi kita. Sudah, terserah Tuhan. Tidak bisa lagi. Tidak mampu saya Tuhan. Mau diterobos dengan ini tidak bisa. Sudah Tuhan. Silakan Tuhan bekerja dengan caramu sendiri. Aku nunggu Tuhan. Aku nunggu caramu. Ayo, kau muda siapa? Ayo sudah. Saya juga. Udah kalau tidak bisa mikir, sudah caramu sendiri. Pokok jaga mulut, banyak menyembah. Jaga hati, tegas. Tegas hari-hari. Jaga hati, jaga mulut, tegas. Sudah serahkan sama Tuhan. Oh saya bahagia malam ini. Tidak rugi, biar capek tubuh tidak rugi. Bisa menyerah kepada Tuhan. Amin. Nah, bisa memberi masa depan kepada kita. Semua baik. Waktu penciptaan semua baik. Semua baik. Bisa memberi masa depan yang baik. Berhasil indah. Wah tadinya bumi ini wah campur baur, siapa mau hidup di situ. Campur baur akhirnya jadi indah. Nah, itu. Ayo percayalah. Aku yang sudah, wah tak mungkin bisa. Asal kita jadi tanah liat, sudah diem aja, menyingkir. Menghadapi apapun menyingkir, banyak menyembah Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Masa depan berhasil indah, sampai terakhir, juga menciptakan kita menjadi bejana kemuliaan yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengaku, ayo mau dipakai semua jadi gembala, pemain musik, apa saja, ayo. Kita mau dipakai ke Malaka, kita akan berangkat. Saudara yang tinggal di Medan, di sini, ayo tetap berdoa. Jangan putus, tetap berdoa. So, aku tetap ibadah. Nanti square. Nah, ini tugas kita. Ayo, so, aku hari libur dan lain. Ayo, diatur waktu semuanya. Diatur square. Ayo, full tim kita datang semua di Surabaya. Tidak ada ongkos tidak ada ini, tidak ada penginapan tidak ada makan. Daftar saja. Sudah sesuai berkat Tuhan bagi kita. Kalau masih nol berkatnya, daftar saja. Berkatnya berapa, daftar saja. So, ya, Tuhan tolong, tidak dibatasi. Mau nginep silakan, mau makan silakan. So, tidak dibatasi. Ya, bukan berarti, banyak duit sekali ya. Bukan, Tuhan semua itu. Amin. Tidak ada jadi Tuhan semua. Kalau banyak duit semua, seberapa banyak duitnya? Baru Malaka. Baru nanti square, baru itu nanti Sorong, baru itu. Kalau banyak duit seberapa duitnya? Semua orang sudah mengira habis, miskin dia.
Ya, kalau untuk pekerjaan Tuhan ya selalu Tuhan yang kasih. Amin. Selalu Tuhan. Saya ketemu orang super kaya, tahu kalau saya membayar ongkos sendiri ke Medan, dia tepuk-tepuk saya. Waduh, cara Tuhan lain ya, pemakaian Tuhan masing-masing ya. Kagum juga. Bukan berarti saya membesarkan diri saya, ada Tuhan yang dibesarkan. Tuhan yang dibesarkan. Kagum, super dia, hebat. Ya, cara Tuhan beda ya. Ya. Ada yang saksi kalau dia dibayar dia sudah datang dia. Bingung dia. Tuhan tolong, sudah banyak yang nunggu, miskin pasti. Nah, kalau dari Tuhan tidak mungkin habis. Ya, selalu Tuhan limpahkan. Ayo, semua dipakai dan disucikan, diubahkan, dibentuk. Bukan cuma jadi bejana tanah liat, tapi disucikan, diubahkan sampai disucikan, diubahkan, disucikan, diubahkan sampai menjadi yang sampai menjadi sempurna seperti itu. Disucikan, diubahkan sampai menjadi takut akan Tuhan kita. Sampai sempurna seperti dia. Sampai menjadi mempelai wanita surga. Yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita bersama dia selama-lamanya. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Ayo. Nah, kalau sedang dibentuk, lihat saya, bentuk jadi bejana, bentuk jadi mempelai. Ya kalau dibentuk itu proses pelan-pelan. Kalau sedang dibentuk jangan memberontak. Ya ini, jadi ada kuasa penciptaan, sedang dibentuk jangan memberontak. Loh kok om katanya indah, kok hancur-hancuran ya masih dipenyet. Mungkin waktu itu tangan Tuhan masih mau membentuk hidung. Wah, kenyet. Om katanya indah kok. Ya sabar dong. Amin. Sabar, setelah ini dilebarkan bibir pipinya, mulai kembang. Sabar, sedang dibentuk. Memang enggak enak dibentuk itu. Lempinel dibentuk di lemper enggak enak. Enggak boleh handphone. Padahal di rumah pagi siang malam siang pagi. Enggak boleh sekarang. Dibentuk namanya. Sabar kalau dibentuk. Ayo, mungkin ekonomi lagi turun, dibentuk. Lagi istri muring-muring, kita dibentuk, jangan ikut muring-muring. Ya, muring-muring enggak tahu yang di luar. Lagi mungkin suami lagi bentak-bentak, jangan ikut apa. Ya, sama-sama enggak dibentuk, sama-sama lempar-lemparan, puk-puk. Tambah hancur. Tenang, tenang, sabar. Sabar, menunggu waktunya Tuhan. Lagi dibentuk, sabar, menunggu waktu Tuhan. Satu waktu, semua indah pada waktunya. Amin. Paling indah nanti kalau Tuhan datang. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ayo, senang. Sudah, sabar. Tuhan, aku mau dibentuk. Tuhan, aku mau tegas. Tuhan mau ini. Tuhan, aku mau dipakai. Aku mau dibentuk. Tuhan, aku sabar menunggu waktumu. Kekuatkan saya Tuhan, sabar aku. Ya, lagi apa? Ekonomi, lagi kesehatan, lagi sabar, sedang dibentuk. Amin, sedang dibentuk oleh Tuhan. Nah, satu waktu indah semua pada waktunya. Tuhan memberkati. Yuk, yang bisa berlutut, janjinya jam 10 paling lama ya. Ya, oke. Ya. Tuhan memberkati. 9:30 sampai jam 10 toh? Ya, baik. Ayo, ya, silakan. Spon-spon di Medan, di sini, di mana, mari. Ya, gunakan. Haleluya. Itu apa? Yang kutunggu dia. Buatlah jalanmu. Nah, biar dia yang buat, terserah engkau Tuhan. Engkau yang buat semua jalannya, engkau buat indahnya. Bagaimana caramu? Aku ikut Tuhan. Lewat bentuk bagaimana? Aku ikut Tuhan. Yuk, buatlah jalanmu dalam saya. Mari. Ya. Haleluya. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan
ku tanah liat. Biar kau kerjakan surut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Buatlah jalanmu, buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan penjunanku tanah liat, Tuhan penjunanku tanah liat, ku tanah liat. Biar kau kerjakan seturut maumu, terserah kau Tuhan. Kerjakan surut maumu, ku tunggu diam di kakimu, ku tunggu diam di kakimu. Dengan haleluya, haleluya. Kami hanya debu tanah liat, tak berkuasa apa. Jangan sampai dihamburkan oleh nabi palsu, oleh gosip-gosip, ajaran palsu, kekerasan hati. Tapi kami mau dipegang oleh tangan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Biar Kau kerjakan, haleluya. Terserah Kau Tuhan. Kami percaya semua baik, semua indah. Tuhan tidak menipu. Sekali lagi sampai mantap. Biar Kau kerjakan menurut caramu. Terserah Tuhan, terserah. Ayo bergumul sampai bisa menyerah. Biarlah Kau kerjakan seturut maumu, menurut jalanmu, menurut caramu. Aku ikut Tuhan. Oh haleluya. Sekalipun sakit bagi daging, aku ikut Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku akan diam Tuhan. Aku akan sabar Tuhan. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Sampai tiba waktumu Tuhan. Haleluya. Bagi aku, bagi kami. Haleluya. 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 Seperti Daud banyak menghadapi caci maki karena dia pertahankan yang benar Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Bahkan anaknya sendiri Tuhan, menghadapi anak sendiri. Oh haleluya. Mungkin kami menghadapi keluarga, menghadapi orang tua, menghadapi siapapun Tuhan. Asal Tuhan beserta kami, kami tidak akan melawan Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang sudah berhasil jangan sombong, tetap merasa tanah liat. Jika tidak ada tangan Tuhan, tidak bisa apa-apa aku Tuhan. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Ya laka. Mengapa Engkau perhatikan kami Tuhan? Hanya debu tanah liat Tuhan. Oh, kami yang masih sering bimbang ini, ragu karena gosip, karena ajaran palsu. Ayo kuatkan Tuhan malam ini. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Yesus, haleluya. Yang tidak bisa kami pikirkan Tuhan, tentang masa depan, mungkin tentang kemustahilan, tentang ketidakadaan Tuhan, tentang apa saja Tuhan. Oh, kami serahkan kepadamu pelayanan dan lain semua, nikah buah nikah Tuhan. Kami tidak bisa mikir, kami serahkan kepadamu. Oh, pakailah caramu sendiri. Kami hanya sabar. Ilaka. Ilaka. Oh, haleluya. Ilaka. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Ilawasa, ilawaka, ilawasa.
Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau. Kami hanya menyembah Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ya masa, ya masa, ya masa. Ya masa, ya maka, ya masa, ya maka. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Bentuklah kami, bentuklah kami sesuai kehendak Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Bekerjalah sesuai rencana-Mu Tuhan. Caramu sendiri kami siap menunggu Tuhan. Kami siap Tuhan, sabar selalu. Haleluya. Yang terbaik, yang terindah Engkau lakukan bagi kami. Haleluya. 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 Ya, kalau ada bencana yang hancur Engkau ampuni, Engkau bentuk lagi Tuhan. Masih ada waktu, jangan sekeras setan Tuhan hati kami. Oh, kerjakan Tuhan. Haleluya. Yang sudah hancur, yang remuk, yang tak berguna pun Engkau mampu menciptakan menjadi yang baru Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Engkau. Ya lawaka.
Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Dialah masa, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga. Kami menyembah Engkau. Ya masa, ya laga. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya masa, ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih, ini tanah liat Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja, kuasa penciptaan-Mu bekerja malam ini. Tuhan tolong. Haleluya, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Sambil pakai berdiri dimanapun berada. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Mungkin giliran kita malam ini terbuka,
kuasa Allah. Dengan tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Tangannya terbuka, tangan Sang Pencipta memegang tanah liat. Ada yang mau mengangkat dua tangan? Siapa tahu giliran kita malam ini. Yang lain sudah ditolong, Om. Ya ayo giliran kita malam ini. Angkat dua tangan. Tangannya terbuka. Di medan dimanapun berada, ayo semuanya. Tangannya terbuka sekali lagi dengan kami hanya tanah liat, tidak bisa apa-apa. Kerjakan seturut maumu, seturut kuasamu. Tak tersembunyi kuasa. Kita sembah Dia. Terserah Engkau. Saya yakin Engkau jadikan yang baik, yang indah. Haleluya, 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 haleluya. Bentuk kami, mujizat terjadi di tengah. Haleluya, haleluya, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih sampai kesempurnaan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Turunkan tangan. Haleluya. Oh haleluya. 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 Oh terima kasih Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Satukan kami, keluarga Pardide, keluarga Avisit Endur, keluarga Mertes, keluarga Oi Philadelphia. Satu kesatuan pengajar benar. Ada damai, ada mujizat selalu terjadi. Terima kasih. Tempatkan kami selalu tanah liat di dalam tangan Sang Penjunan. Biar Engkau membentuk kami Tuhan. Bejana yang hancur dibentuk baru lagi. Semua dibentuk jadi bejana kemuliaan. Semua dipakai, semua disempurnakan. Semua dijadikan baik, indah pada waktunya Tuhan. Namamu dipermuliakan, mujizat terjadi. Segala pengorbanan anak-anakmu untuk pribadi hamba dalam bentuk apa semua, Tuhan balaskan berkat berlipat. Untuk pekerjaan Tuhan terlebih, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih segala keluh kesah kami Engkau yang mendengar. Jika kami pulang,
ke tempat masing-masing dari dekat jauh. Lindungi sertai dengan darah. Baik di sini di Medan semua, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami sudah Tuhan jamah semua. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Di Malaka buka firman, buka jalan. Gerakkan jiwa, datang hamba-hamba Tuhan dari sekitar sana, dari negara manapun bisa hadir. Anak-anak Tuhan di Malaka bisa hadir semua. Tuhan tolong. Demikian juga di Square Ballroom Surabaya kami tidak mampu. Tolong juga buka firman, terutama dari Surabaya sekitarnya semua. Tuhan tidak ada halangan, Tuhan tolong semua. Terima kasih juga di Malang kami serahkan. Di mana-mana Tuhan tolong. Terima kasih. Yuk 5 detik, 10 detik. Secara pribadi, keluarga, apa saja. Ayo pelan-pelan serahkan pada Tuhan. Yang lain sudah ditolong Tuhan. Biarlah saya menunggu waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong. Haleluya. 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 Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau. Kami tidak mampu, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Tinggallah masa, tinggallah masa. Mujizat-Mu terjadi Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Terima kasih, terima kasih. Engkau tidak menipu kami. Turunkan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati, hati-hati di jalan. 10 kurang 5 menit. Ya, baik. Tuhan memberkati semua. Baik. Yang di Medan, dimanapun selamat jalan Tuhan.